Halo, halo. Suaraku masuk gak? Masuk. Oke. Ini dimulai aja apa gimana? Nunggu sampai 20. Baik, kita mulai aja ya. Barangkali nanti kemalaman gitu. Oke, sama yang di luar Jawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini materinya tentang footprinting and reconnaissance. Sebenarnya ini bisa dikaitin juga sama materi kemarin yang social engineering ya. Materi ini tuh kayak misal caranya gimana orang pelaku social engineering bisa tahu kayak misal alamat kita atau mungkin nomor HP, email dan lain sebagainya ya. Oke. Di sini slide-nya sedikit. Nanti kita coba perbanyak sama prakteknya. Tapi prakteknya kayaknya nggak pakai tools Maltego karena belum aku setting, jadinya nggak bisa dipakai gitu. Oke. Ini apa sih footprinting itu? Nah, footprinting itu adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target berupa jaringan atau informasi lainnya. Maksudnya di sini tuh mungkin kalian yang udah pernah bekerja atau udah pernah menggeluti dunia hacking kayak gini pasti tahu lah kalau informasi buat website itu banyak ya. Kayak misal biasanya di website itu ada yang namanya panel about us kan. Nah, panel about us itu di situ ada tersedia kayak emailnya, nomor HP, alamat dan sebagainya. Nah, itu yang dibutuhin untuk ini. Oke. Selanjutnya itu, nah ini ibarat si hacker ya yang gambar orang ini. Oke, yang gambar orang ini kita ibaratkan hacker. Dan rumah file komputer ini ibaratkan informasinya. Tuh. Yang cari sama si hacker tuh apanya sih? Ya, yang dicarinya ya ininya, informasi-informasi penting. Kayak misal alamat kan, rumah ada alamat pasti ya. Kemudian kalau misalnya di gedung ya, nanti gedungnya lantai keberapa gitu. Karena kan ada perusahaan yang emang berbagi gedung gitu. Kayak misal ada satu gedung tapi diisi sama 3 perusahaan karena berbagi gitu kan. Kemudian yang file ini maksudnya apa sih file? File ini kayak informasi umum yang telah disediakan gitu. Kayak misal kita ibaratkan isi file ini kayak email, nomor HP, terus nama-nama orang penting di dalamnya. Kan biasanya di website tersedia kayak gitu ya. Terlebih lagi website buat profile company. Profile company itu apa sih? Profile company itu kayak website buat memperkenalkan si perusahaan itu. Kalau misalnya salah ya maaf ya, tapi kalian cari sendiri lah, kalian bisa koreksi juga. Yang ketiga ini komputer itu diibaratkan gini, di website itu pasti ada tersedia namanya IP address, kemudian ada yang namanya DNS atau domain name server, service apa server, bener nanti kalian cari sendiri, soalnya aku sering salah juga. Nah, nanti
di sini itu di yang komputer ini kita bakal cari tahu juga arsitekturnya. Maksudnya apa sih? Kita ibaratkan arsitektur ya. Arsitektur itu kayak misal pasti kalau website ada yang namanya main domain, kayak domain utamanya gitu. Kemudian ada subdomain, kemudian ada directory. Oke. Next ya. Nah, di sini footprinting itu secara umum adalah informasi yang dicari berupa sejarah perusahaan, nama domain, VPN, nomor telepon, nama orang, email, alamat. Hal ini dilakukan agar saat melakukan penyerangan sudah ada persiapan. Nah, seperti yang kau sebutkan tadi, bahwa langkah ini tuh bisa dilanjutkan dengan social engineering gitu. Kalau misalnya kita sudah dapat nama domain, kita bisa berpura-pura jadi subdesk dari si penyedia hostingnya gitu, atau penyedia domainnya. Jadi kan pas pura-pura gitu, tiba-tiba si korbannya percaya gitu untuk ngasih. Kemudian ada nomor HP, pasti kita bisa SMS atau WA mungkin, atau mungkin telepon langsung gitu. Kemudian di sini VPN ya, sebenarnya VPN tuh cukup bahaya juga karena bisa menyangkut ke servernya kalau misalnya VPN-nya langsung masuk gitu. Karena kan kemarin di akhir tahun 2020 itu ada kasus bahwa ada orang luar yang ngejual VPN BRI, Bank Rakyat Indonesia gitu. Nah itu si VPN itu bisa nyangkut ke servernya, bisa masuk gitu loh. Mungkin kalau misalnya kalian tahu di forum Raid, forum Rapid atau apa sih yang jual database gitu loh, itu salah satu orangnya ngejual VPN buat BRI itu. Nah biasanya kalau misalnya perusahaan yang bergerak di bidang digital, ada yang bergerak di bidang digital, mungkin di bidang security pasti bisa menggunakan biasanya menggunakan VPN ya, benar kan? Nah, maaf ya, ada kucing masuk soalnya. Tadi sampai VPN kan. Ya VPN itu berguna buat apa sih ya? Buat mengkoneksikan device kita ke servernya gitu. Mungkin ada yang tahu kerjanya monitoring itu bisa juga pakai VPN gitu loh. Oke, next ya. Next. Nah, reconnaissance itu bedanya apa sih? Nah, kalau reconnaissance itu mencari informasi sebanyak mungkin mengenai target. Informasi yang dicari itu berupa TCP atau IP, jadi transfer protokolnya gitu, dan IP-nya. Ini biasanya dipakai buat kayak ujian OSCP, Offensive Security, apa sih namanya? Bentar. Offensive Security Certified Professional gitu. Jadi kayak sertifikasi di bidang security yang udah tinggi kan. Karena yang paling dasar biasanya CompTIA Plus. Okay, next. Nah, di tahapan footprinting itu ada dua ya, sama reconnaissance juga kalau nggak salah ada dua. Yang pertama itu ada inner footprinting, itu kegiatan mencari informasi mengenai target, di mana pencarian tersebut dilakukan dalam satu jaringan sehingga dapat dimungkinkan posisi penyerang berada dalam satu gedung dengan target. Nah, kalau ini tuh pernah dipakai sama orang Blackbox Bandung. Ada videonya tentang mereka gimana sih meretas atau ngehack kasir Alfamart gitu. Sebenarnya aku ada ininya, pilotnya, tapi barangkali disalahgunain, jadi aku nggak akan share dulu ya. Nanti biar kalian aja yang cari sendiri. Nah, ini caranya gimana sih dia sampai bisa ngehack gitu? Ya caranya
pakai social engineering dulu. Contoh ya, aku kasih contoh nih, ini real life-nya. Nah, jadi si pelaku itu ke kasir pura-pura pokoknya beli suatu barang, misal air minum ya, beli air minum atau beli makanan, kemudian ke kasir bayar, terus minta password wifi-nya dan pura-pura buat ngecek sesuatu, contoh apa sih, kode booking pesawat gitu ini, atau kode booking kereta ini berangkatnya jam berapa gitu, karena kita misalnya mau nge-print itunya gitu ya. Nah, si passwordnya itu dimanfaatin kan buat ke orangnya karena satu jaringan. Jadi si jaringan itu dipakai buat mengirim pilot lewat Metasploit. Buat yang nggak tahu Metasploit itu kayak tools atau software yang memungkinkan kalian memasang ataupun pokoknya intinya mengupload file ke device orang lain melalui jaringan gitu. Ada yang melalui jaringan, ada yang kita harus kirim secara manual. Maksudnya gimana sih ngirim secara manual? Nah, ngirim itu kayak misal ada yang berupa gambar, kemudian ada PDF, ada Word, Excel, terus ada aplikasi. Nah, kalian yang pernah dikirimin aplikasi sama orang buat ngetes, itu hati-hati aja ya. Barangkali di dalamnya itu ada virus, ada pilot buat remoting HP kalian gitu atau device kalian. Jadi kalian hati-hati aja. Jadi kalau misalnya kalian dapat aplikasi atau sesuatu yang kalian curigai, kalian cek dulu ya di Virus Total. Jadi ada website namanya virustotal.com atau Virus Total. Kalau misalnya virustotal.com, itu kalian bisa ngecek dulu ada virusnya apa enggak di dalamnya. Karena itu emang beneran ketat gitu kalau di Virus Total. Sebenarnya kalau kalian mau main RAT atau remote apa ya, bentar, remote access trojan atau remote administration tool gitu, pokoknya tentang itu kalian kalau misalnya jadi pelaku ya, kalian harus coba gimana caranya biar tembus di antivirus tersebut gitu sebelum kalian kirim ke korban, karena kan korban pasti pakai antivirus ya, mau itu ada itu Windows Defender, Avast dan sebagainya. Oke, next. Dan itu si pelaku, aku balik lagi ke yang Alfamart tadi. Nah, si pelaku itu masukkan ke dalam jaringan Alfamart. Nah, itu mereka kirim pilot buat masuk ke komputer, gitu, masuk ke komputer kasir ya. Komputer kasir itu kan pasti ada database buat barang-barangnya. Nah, si itu kemudian salah satu temennya itu belanja ke Alfamart itu. Nah, si pelaku yang tadi yang megang atau PC-nya, dia mengubah semua nilai harganya jadi mau itu 0, mau itu 1000 dan sebagainya. Ini kisah nyata ya, aku pernah lihat soal postingannya itu dari temanku sih, dan dia juga yang ngelakuinnya gitu. Oke, kita next lagi ke materinya. Nah, kedua itu ada outer footprinting, yaitu kegiatan mencari informasi mengenai target, di mana pencarian informasi dilakukan di luar area jaringan dengan target sehingga posisi penyerang jauh dari target. Nah, kalau misalnya ini biasanya bukan yang dari satu jaringan ya, berarti kita harus nyari manual. Contohnya kita harus pakai WhoIS buat tahu informasi tentang itunya, tentang apa sih, kayak TCP/IP, DNS dan lain sebagainya. Nah,
terus harus nyari domain, nyari kayak apa lagi ya, bentar, lupa. Nyari domain, terus domain, subdomain, directory gitu intinya lah. Kita next. Di sini di tahap reconnaissance itu ada dua juga kan, yaitu active reconnaissance dan passive reconnaissance. Untuk active reconnaissance adalah aktivitas pengumpulan data dengan tatapan muka langsung dengan target. Aktivitas tersebut dapat dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik, seperti mengunjungi situs utama dari target. Nah, seperti yang aku maksud tadi, yaitu nyari informasi sebanyak mungkin di website itu. Nah, misal di about us, di kontak us, kan pasti ketahuan ya. About us ya pasti ada, misal sejarahnya, ada email, nomor HP, terus siapa yang memimpinnya itu. Kalau di Kompro atau company profile biasanya ada buat struktur organisasinya, petingginya, dan karyawannya dan sebagainya. Dan di passive recognition itu aktivitas pengumpulan data melalui media perantara seperti berita media massa, televisi, radio, koran, maupun internet, di mana berita tersebut disajikan oleh pihak dari luar target. Nah, ini punya untung-untungannya kalau misalnya yang passive reconnaissance. Dan aku juga jarang sih ada orang yang nyari pokoknya ngumpul data dari passive reconnaissance. Tapi biasanya aku pakai ngambil dari postingan orang yang dia post di LinkedIn gitu. Contohnya ada website tentang pokoknya website A lah, ya, sebutnya ya, website A. Dia ngepost gitu. Nah, karena udah pernah nemuin bug di situ, terus dia kasih reward dan lain sebagainya. Nah, aku coba cari itu kan termasuk passive reconnaissance juga. Nanti kita belajar lagi. Ini selesai slide dulu. Ada tahap lanjutan. Ini tahap lanjutan itu ada 3 tahapan ya. Ini kepake juga buat cyber security aslinya, dan information gathering juga terpakai di SF. Itu biasanya disebut MISC gitu. Yang pertama itu ada information gathering, ada service enumeration, dan vulnerability assessment. Okay. Information gathering itu apa sih? Itu langkah mengumpulkan informasi secara umum mengenai target, dari informasi administrasi dari suatu perusahaan, alamat perusahaan berada, nomor telepon perusahaan, alamat email, dan lain sebagainya. Ini sama seperti aku sebutin sebelumnya ya. Ini informasi umum itu ya, termasuk itu nomor HP, alamat perusahaan, terus emailnya. Ini penting juga ya, apalagi kalau misalnya ditambah kita siapa tahu pemilik perusahaannya itu, apalagi kalau misalnya di membuat websitenya itu developernya maksudnya lupa menghapus file tertentu. Misalnya apa sih, biasanya dulu aku pernah nemu database-nya itu malah di-upload juga, ya kan nggak boleh ya, di-upload ke PHP adminnya gitu. Ini di-upload juga, itu bahaya ya. Adalah kapan kelanjutan dari information gathering, udah pasti ya. Dengan langkah ini kita dapat mengetahui kondisi target dan layanan port apa saja yang sedang terbuka. Di sini apa sih? Jadi kalau misalnya di website kan ada port yang terbuka kayak port 64, terus port berapa lagi? Ya pokoknya gitulah, biasanya 64 buat website kalau nggak salah ya. Nah itu
kalian ini lagi. Ada vulnerability assessment, yaitu tahapan di mana penyerang mencari celah dari komputer target dan tujuan memperoleh informasi target secara lebih detail terkait informasi port yang terbuka, nama service dari port, jumlah HOP, dan mengetahui celah yang disarankan sistem attacker untuk masuk ke dalam sistem target. Misalnya ini lanjut kayak kalian misalnya nanti mau sertifikasi OSCP ya. Nah, OSCP itu kebanyakan pakainya kayak gini ya, pakai cari portnya, IP-nya, dan sebagainya. Oke, next. Nah, untuk blueprinting dan reconnaissance ini, kita juga bisa manfaatin yang namanya Google Doc. Mungkin kalian yang udah tahu atau mungkin udah pernah mainan carding ya, biasanya carding kan, atau mungkin untuk cyber security mungkin ada yang namanya skill injection. Biasanya skill injection kan pakai gini juga buat cari parameternya gitu. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Jadi kayak melakukan pencarian secara spesifik gitu. Mungkin kalian yang pernah nonton pernah main di TikTok, ada yang nge-share kayak gini ya. Soalnya dulu aku di IG nemu orang yang nge-share kayak gini buat pencarian spesifik gitu. Nah, ini bisa dimanfaatin buat kalian nanti misalnya bikin laporan ataupun skripsi gitu. Nah, di sini ada dasarnya ada 5. Yang pertama itu ada in URL. Ini bisa ditingkatin lagi menjadi all in URL. All itu semua ya. Bentar. Nah, ini bisa diganti jadi all in URL. Nah, ini juga fungsinya apa sih? Untuk mencari sesuatu di URL gitu. Biasanya sih parameter, kalau enggak variabel gitulah intinya. Misal kalau misalnya kita mau melakukan serangan SQL injection yang memanfaatkan SQL-nya atau database-nya gitu, pastikan kita harus cari SQL, parameternya gitu di belakang websitenya. Biasanya parameternya berupa ID, misalnya parameter di web itu biasanya ID, kalau enggak ya search, kalau enggak ya biasanya page gitu loh. Page-nya ada in title juga sama, bisa dikembangkan menjadi in URL. Nah, jadi all in title. Nah, title ini fungsinya buat mencari title-nya gitu. Pasti membuat website title-nya namanya first class cybersec gitu. Nah, kita bisa mencari pakai in title ini gitu. Oke, selanjutnya ada in-text. In-text itu jadi kayak buat mencari suatu kata yang sesuai dengan apa yang kita tulis. Contoh, in-text POSTI 2021. Pasti kita bakal diarahin ke POSTI 2021 gitu. Nah, kemudian ada site. Biasanya site itu buat mencari nama atau wilayah dari URL itu. Untuk site .2 sama dengan ID. Nah, itu fungsinya buat nyari namanya, country-nya. Misal ID kan berarti Indonesia ya. Kalau misalnya UK atau US itu kan, UK itu kan United Kingdom, berarti Inggris, atau England, US-nya berarti United States atau Amerika. Kemudian ada apa lagi, AL, FR, Prancis, kayak gitu loh. Nah, site juga bisa dipakai buat nama domainnya. Domain kan ada yang namanya com ya, com.id, terus mungkin blogspot.com,
press.com gitu. Nah, itu bisa dipakai juga. Kemudian ada file type. File type itu buat dari file yang tersimpan. Misal file type itu ada yang namanya, kalau nggak salah, txt, terus ada PDF, Word. Biasanya caranya kayak gitu sih. Mungkin ada .sql juga mungkin kalau misalnya ketemu ya, gitu. Oke. Ini ada kata-katanya dari Jean-Marie Bourbon. Sih kata-katanya di sini ada vulnerability assessment tidak sama dengan AppSec, kemudian AppSec tidak sama dengan pentest, dan pentest tidak sama dengan red team exercise, dan red team tidak sama dengan internal pentest atau AD, atau advisor simulation tidak sama dengan adversary emulation. That is not powerful team. Buat yang nggak tahu, kalian tahu sendiri lah, tahu juga, kurang paham. Nah, kemudian ada kata-kata lagi dari Mas Fredo Malan atau Mas Edo. Dia mahasiswa dari mana sih? Kamikom Jogja. Nah, ini semester berapa ya? Semester akhir lah. Mungkin kalian yang udah pernah ke Sekrevosti pasti pernah lihat posternya ya. Poster dari Mas Edo. Dia salah satu ini juga apa? Pengembang dari OS, Break OS atau Brakos gitu. Tulisannya. Reconciliation just not always about resource. Maksudnya apa sih? Jadi ini tuh kata-kata dari Mas Edo Malan pas dia jadi pemateri di DevCon atau Dev konferensi di Indonesia tahun 2020 atau 2021 gitu. Kita masuk ke ini aja ya. Sebelum masuk ke praktek, ada yang mau ditanyain dulu belum? Ada yang mau ditanyain? Halo? Aku tunggu ya. Misalnya ada yang mau ditanya. Aku tunggu sampai 20.10 di 3 menit. Misalnya ada yang mau nanya ya silakan, aku tunggu. Kayaknya nggak ada yang bertanya dan kurang minat dalam materi ini, jadi kita lanjut aja ke prakteknya ya. Kita melakukan docking, kita coba docking sedikit. Nah, sini kita coba cari yang tadi, yang awal, ini URL yang biasa dipakai buat orang hacker atau apapun itu buat nyari ininya, websitenya gitu. Biasanya gini, in URL /2 news.php dan datanya ID sama dengan. Nah, biasanya dicarinya kayak gini di depan. Ini buat pembelajaran aja.
Nah, biasanya gimana sih kalau misalnya kita mau identifikasi SQL injection? Nah, biasanya di belakang website ini kita kasih tanda petik 1, kalau enggak tanda petik 2, kayak gini. Nah, kalau misalnya ini berubah, berarti itu vulnerable atau rentan. Nah, kemudian nah ini juga kita coba ya. Nah, biasanya kalau misalnya nggak berubah kayak gini, ini kan berubah ya, jadi body yang tadi itu hilang, tinggal header sama footernya aja. Nah, ini ada tulisan error, you have error in your SQL syntax. Nah, ini ada di line ke 42 gitu. Nah, ini bisa kita manfaatin pakai SQL manual. SQL manual tuh contohnya kayak gini, min dengan kayak gini kalau nggak salah ya, karena aku jarang banget pakai SQL manual gitu. Nah, kemudian kita dan kita coba ganti pakai all URL. Nah, ini lebih banyak lagi, ada Indonesianya juga. Sebenarnya kita bisa paduin sama tadi yang site-nya. Ini ada error yang nah, kita bisa paduin sama site. Nah, kita cuma mau di Indonesia, tinggal site ID gitu. Ini ada dari petra.co.id. Kalau kita cari univ ac.id, di sini banyaknya petra ya. Ada unair juga. Nah, coba nih unair ada kesalahannya enggak gitu. Oh, kita nggak bisa ngeliat ya, nggak bisa lihat kesalahannya apa enggak. Tapi mungkin kalau misalnya kalian scan nih pakai SQL map, mungkin bisa ini bisa kelihatan. Ini juga sama ya. Oke, kemudian ada index. Index kita cari contohnya Posti 2021. Yang keluar apa ya? Index Posti 2021 itu keluarnya ya ini punya sama teks postinya gitu. Walaupun kita nggak nyari punya apa yang lengkapnya gitu, pasti nanti ke arahnya kemana, ke footer juga bisa, ke informasi kayak gini misalnya, yang kayak gini juga bisa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau all in text, pasti nanti keluarnya lebih banyak gitu, kayak IG juga kelihatan kan, dan sebagainya. Kemudian all in text, title, in title, kita lihat ya, Posti in title. Nah, ini kan ada website dari Posti ya. Title-nya mana? Kalau ini title, nah kayak gitu, ini sih title-nya. Kemudian kalau misalnya all title, nah, banyak kan, kayak gini. Ada opek juga, ada opeknya masih ini udah tutup. Nah, untuk type, misalnya kita coba file type. Jangan belajar. Kita coba. Nah, ini type-nya .sql. Aku nyarinya index-nya di tag-nya database. Nih, kayak gini. Bisa lihat kan? Simple rental mobil. Buat kalian yang mager nyari apa? Kayak buat tugas gitu, harus nyari sesuatu ya pakai searching aja biar gampang gitu. Jadi kalian cari aja
gimana caranya biar cepet. Kalau nggak salah ada caranya biar mempersempitnya. Pertama gini, misal GitHub, bisa nggak? Nah, bisa kan? Hilangkan. Lihat nih, kok ada AWS, ada blog, dan sebagainya. Kok buka gitu. Nah, itu. Jadi fungsi min ini buat menghilangkan. Nih, tadi kan aku min ini ya, min GitHub. Nah, itu fungsinya buat menghilangkan website GitHub-nya. Gitu. GitHub. Oh, kalau misalnya kita cari yang WMS, site WMS.cid, min biasanya paling banyak itu library.wms.sc.id. Jadi pasti nggak ada library-nya. Gitu. Misalnya kita hapus dulu ya. Pasti di sini banyak banget. Nah, library. Nanti di selanjutnya juga ada library juga gitu. Atau mungkin psikologi ya, psikologi. Hapus. Nah, ini nggak ada yang namanya psikologi lagi tuh. Kosong kan, nggak ada psikologi gitu. Sejauh ini ada yang mau tanyain nggak sebelum kita masuk ke UIS atau nyari subdomain gitu? Saya mau tanyain. Halo. Oke, next aja ya. Kalau misalnya nextnya kita cari subdomain vendor, subdomain vendor. Nah, di sini sebenarnya kita banyak banget tersedia. Mau itu online, jadi di website atau kita sendiri pakai tools ya. Aku dulu seringnya pakai hack.co.id. Ini punyanya EHI atau Ethical Hacker Indonesia. Minyak tools. EHI nyediain kayak tools buat ini, buat nyarinya. Ya, bisa. Kita coba cari pakai tools saja ya. Oh ya, Knockpy. Nah, untuk subdomain vendor kita coba pakai Knockpy ya. Ganti ini dulu. Kelihatan nggak? Bentar. Ini kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Ya, Mas William. Nah, baru kelihatan. Oke. Nah, untuk tools yang biasa dipakai sama orang
Untuk mencari subdomain itu pakainya knockpy. Nggak tahu, gedein dulu. Nah, kelihatan kan? Nah, ini pakai knockpy. knockpy buat kau. Nah, sini kita bisa lihat ini ada example-nya, knockpy spasi domain.com. Kita coba cari knockpy. Domainnya apa? Kita pakai posti wms.org biar aman gitu. Ada apa enggak? Nah, ada juga kalau misalnya buat directory, kita pakai solusi dulu. Nah, untuk directory kalian bisa pakai dirb atau pakai dir search. Ini dir search. Nah, di sini kita bisa knockpy. Sebelumnya ada juga blog, dan ini IP address-nya. Nah, nanti kita juga bakal belajar cara cari portnya pakai nmap. Nah, semoga aja bisa ya. Nah, ini subdomainnya, subdomain. Buat directory, kita hapus dulu, cari pakai dir search. Tadi menhak pakai minu atau kayak apa? Oh ya, minu dir search minu posti wms.org. Kalau misalnya kita mau spesifik lagi extension, kita bisa pakai X gitu, X. Ini ada ininya 403 itu HTTP-nya oke. Forbidden. Kalau misalnya forbidden, benar forbidden. Ini bisa lihat ya. Ada direktorinya. Ini 301 itu kalau nggak salah dialihkan. Ya, movement permanen. Ini banyak ya. Untuk subdomain juga ada documentation post WMS. Apalagi banyak, nanti ini masih lama. Nah, kemudian kita karena ini harus juga. Nah, ini kita lihat di subdomain ada email juga. Kita lagi pakai nmap buat port yang tadi pelajarin. Nah, nmap itu biasanya dipakai buat orang scanning machine. Itu bisa juga cari portnya. Misal, nah sebelum itu kita ping dulu ya, ping posti wms.org biar tahu IP-nya gitu. Nah, IP-nya ini 153.92.10.7. Kemudian kita pakai whois ini IP yang tadi.
aku kurang paham sih apa keluarnya yang kayak gini. Mungkin kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, setelah itu kita coba nmap aja buat nyari portnya, port apa aja yang kebuka, misalnya nmap ini, atau mungkin pakai yang lain, nmap host ums.org. Nah, page-nya lama juga, atas complete kandidatnya. Nah, ini ada direktorinya, yaitu public HTML. Ini udah pasti ya, public HTML buat upload atau hal yang buat kita tampilkan gitu. Ini public HTML. Nah, kalian juga hati-hati buat yang kayak gini nih, directory git. Kalau misalnya kalian nggak ditutup aksesnya, pasti nanti kayak kasus yang kemarin di mana namanya, di Apple, di Microsoft, sampai bisa masuk ke tempat servernya. Aku lupa soalnya. Ini banyak ya domain yang itu. Kita coba lihat. Nah, ini kita bisa lihat domain mana aja yang port mana aja yang kebuka gitu. Itu ada port 3306 udah pasti buat MySQL lah. Dan port 3 aku kurang paham ini 995 buat apa. 587 buat submission, IMAP di 993, HTTP di 80, bisa 80 bisa 64 kalau nggak salah. Kemudian 20 ini FTP data buat transfer datanya di port 20. Domainnya ada di 53. Oke. Kita mungkin bisa lebih spesifik lagi carinya. Nmap satu biasanya langsung buat all. Nah, ini bisa lihat ya. S kecil S besar ini buat spesifik, dan A-nya ini buat all, jadi buat semuanya gitu. Dia masuk spesifik dan juga masuk semua. Ini dilakuin buat yang tadi reconnaissance ya. Ini pakai juga buat kalian misal ingin ngelakuin pen testing ataupun mau penyerangan, melakukan red teaming. Kalian juga bisa dipakai buat blue team, biar tahu gimana port atau gimana aja yang perlu dijaga. Nah, sini bisa lihat ya, interface-nya pakai Yaga hoster gitu. Bentar, yang barangkali salah ya, kalian bisa koreksi sendiri, bisa koreksi lah. Kalian bisa kritik atau kebiasaan kamu. Oke, sebelum itu ada yang mau tanya nggak? Oke, Nmap itu ada yang nanya ya. Harus ya. Nmap itu harus install dulu apa enggak gitu. Sebenarnya di beberapa distro Linux ada yang udah terinstall gitu. Tapi kalau misalnya belum, kalian bisa install sendiri ke Nmap. Websitenya tuh nmap.org gitu. Tapi di Amerika kalau nggak salah Nmap sama yang apanya gitu, dia diblokir karena mengganggu apa gitu. Pokoknya itu berita bulan kemarin, aku kurang nampaknya lupa, sorry. Kalau misalnya ini kalian bisa ke Nmap-nya langsung, terus
download ya. Ini bisa di Windows juga. Kalian bisa juga pakai di WSL. WSL tuh kayak Linux. Kalau misalnya di HP mah ada yang namanya Termux gitu, terminal emulator. Kalau WSL itu Windows System Linux gitu. Tapi kelemahannya Nmap di WSL itu pasti ada kendalanya aku lupa. Tapi biasanya pasti ada kendala. Salah satu yang paling paling biasa di ini tuh nah ini biasanya ada ketemu isu with if config socket and mapping in slookup dict and other networking, biasanya kayak gitu ya keluarnya. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau misalnya nggak ada, aku kasih tugas ya. Oke. Oke, ada yang nanya dari Briawan Krismana. Itu port terbuka, misal pas udah berhasil masuk, terus ngapain lagi? Nah, aku juga jarang pakai ini ya. Nge-scan aja ininya. Apa? Portnya yang kebuka apa aja biasanya. Apa sih? Lupa aku. Dulu pas nyoba ini loh. Mesin buat OSCP kan ada pembelajarannya, biasanya kan pakai kayak gini. Nah, aku lupa cara masuknya, sorry ya, terus nggak tahu soalnya aku lupa, beneran lupa. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar buat ujian OSCP atau ujian yang lain lah tentang mesin itu, kalian bisa ke Fluent Hub ya. Fluent Hub itu kalian download, itu gratis, masuk juga. Nanti kita mungkin bisa belajar bareng, atau mungkin yang kemarin yang web Indo kemarin retas ayo, mungkin kita nanti bisa belajar dari situ. Ini ada yang tanya lagi? Nah, iya, biasanya ada keterangan yang masuk gitu. Tapi buat kalian yang jadi sysadmin atau mungkin cyber security analis, kalian bisa manfaatin tools yang namanya Snort atau Teler yang kemarin aku sebutin itu buat monitoring IDS-nya. IDS itu apa sih? IDS itu kayak intrusion detection system. Jadi siapa aja yang masuk ke sistem kalian pasti tahu gitu apa aja yang lagi dilakuin. Misal cuma ngeping doang, ngeping gini, ngeping gini, ping tadi posting UMS.org. Nah, kita bakal kasih tahu nih sama si sistem itu, si software itu, Snort atau yang tadi Teler, pasti tahu ada yang begini, atau mungkin ada yang pakai Nmap buat nyari portnya gitu. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau misalnya nggak ada, aku mau kasih tugas, karena katanya harus kasih tugas. Ini tugasnya gampang sih, tapi LMS udah ke ini belum? Aku mau kasih pilihan kalian. Kalau misalnya bulan depan offline ininya, post kelasnya, ada yang mau ikut gak? Karena kemarin ada yang nanya kapan post kelas offline ya gitu. Ada yang mau ikut dan ada yang mau nyaranin di mana tempatnya gitu. Karena bakal ke Solo lah.
streaming Kalau seharian offline tetap malam mas. yang nggak tahu ya, karena kalau misalnya pagi siang sore gitu kan barangkali mengganggu ini juga kan pos kelas yang lain gitu. Nah gimana, ada yang mau ikut atau bisa nyaranin tempatnya di mana? Daerah Solo lah terutama ya. Ahmad Jamaah, kamu yang minta plan. Kalau misalnya biasanya ini sih, kalau misalnya offline itu biasanya di Limasan ya. Jadi kalian bisa ke Limasan lah insya Allah. Kalau misalnya ke Solo kita offline di sana, kalian di Batang ya Bang Jarot, udah ada yang isi materi nanti. Oh, oke. Pengen nanya, kalau misalnya nggak bisa hadir offline gimana? Nggak apa-apa, nanti aku ituin online juga. Jadi nanti apa live stream juga, aku juga menjelasin sama mereka gitu. Tuh, oke. Bang Jarot katanya mau buat ngisi materi. Oke. Tuh kan putus, jadi kalau misalnya sama jamaah daerahnya Solo nanti mungkin kita bisa ini ya, bisa post class offline gitu sama teman-teman yang lain. Itu juga online juga ya tetap lanjut, tetap jalan, karena nanti aku pakai live streaming juga sama ya yang ini ya, kayak belajar bareng biasa gitu. Oke, sebenarnya aku ada tugas kalian. Ini tugasnya gampang nih. Kalian masuk dulu dan daftar ke ini. Itu web buat CTF-nya Posti ya. Sebenarnya di dalam ada soalnya dari Dandun, Bang Dandun. Tapi kalian kerjain aja soal yang judulnya cari aku fungsiku FCS P5. Ini ya. FCS P5. Oke. Nah, terus di situ kan ada jadi kalian bisa baca dulu petunjuknya. Nanti kalian isi juga buat flagnya gampang sih. Nah nanti kalau misalnya kalian udah nemu flag, kalian screenshot ininya dimana kalian nemuinnya. Kemudian kalau misalnya kalian bisa ya bikin write up. Jadi write up tuh kayak alur gimana kalian nemuinnya gitu. Mau kalian tuh pakai apa sih, TXT atau Word atau PDF, atau mungkin nanti aku sediain kolom mengirim jawabannya aja ya, biar gampang gitu. Nah nanti kalian screenshot sama kirim cara ininya, cara kalian dapetinnya gimana. Oke, bisa nggak? Ini kalau misalnya kalian kurang paham ininya, kalian bisa chat aku. Nah ini ada yang keberatan nggak? Atau ada yang mungkin mau ditanyain? Atau ada yang udah daftar, udah pernah main? Ini karena kata Mas Alfian itu harus ada tugas, atau Kak Alfian itu harus menciptakan tugas. Jadi aku kasih tugas ini satu, nanti mungkin ada tugas dua lagi ya, atau mungkin tiga lah, biar 4, jadi 4. Gimana, ada yang mau tanya nggak? Halo.
ini sifatnya wajib ya buat tugas. Gimana? Ada yang tanyain? Karena udah pada bosen, jadi kayaknya mending kita udah aja ya. Kasih kalian ada yang mungkin udah di luar jauh udah kemalaman, maaf banget kalau materinya mungkin jelek atau kurang ini, kurang apa, di luar ekspektasi kalian, kiranya bersetu hack terus padahal yang ku ini enggak ya. Aku maaf banget, aku juga kadang bingung bikin materinya gimana, jadi aku minta maaf sekali lagi dan salahin apa, dan salahin Mas Dava gitu atau Mbak Rahma atau Mbak Emma, dan salahnya aku aja. Mungkin nanti minggu aku wajibin buat minggu ada TOT, jadi aku liburin dulu ATS-nya. Terima kasih banget yang kemarin udah hadir, mungkin bisa hadir lagi, mungkin bisa ini ngobrol-ngobrol gitu sama Mas Reza, karena kemarin aku ngobrol sama Mas Reza sih, kayaknya Mas Reza minat buat ATS itu. Mungkin minggu depannya lagi kita akan ada, kalian bisa absen dulu kayak bagian udah sanggup banget. Akhirnya kalian bisa ini absen di web first class first. Aku ganti untuk slide. Jadi kalian bisa absen. Nanti setelah absen kita tutup open cam buat absen. Buat kalian yang nggak absen, aku tutup aja ya. Sekian podcast kali ini. Maaf kalau misalnya kemalaman, maaf kalau misalnya materi yang jelek. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Mas.